Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan berdiskusi mengenai tugas keempat mata kuliah pindah panas program studi teknik pertanian kelas Indralaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Agung Perdana dengan NIM 0502 1281 92 40 91. Saya Rita Triastuti dengan NIM 0502 1281 92 40 88. Saya Oktaviantono BS dengan NIM 0502 1281 92 40 89. Saya Salman Al-Farizi, NIM 0502 1281 92 40 90. Baiklah, langsung saja kami akan berdiskusi mengenai tugas tersebut. Baiklah, di sini saya Rita Triastuti akan menjelaskan nomor 7. Soalnya yaitu pipa air panas dengan panjang 20 meter dan diameter 8 cm dari sistem pemanas distrik ditanam di dalam tanah 80 cm di bawah permukaan tanah. Suhu permukaan luar pipa adalah 60 derajat Celcius. Mengambil suhu permukaan bumi menjadi 5 derajat Celcius dan konduktivitas. Lanjut, Gung, soalnya. Termal tanah di lokasi tersebut menjadi 0,9 W per M. Tentukan laju kehilangan panas dari pipa. Ini ada gambarnya dari soal tadi. Terus petunjuknya, yang pertama yaitu cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Yang B, hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. C, hitung nilai Q. Baiklah. Di sini diketahui L-nya sama dengan 20 cm, D-nya 8 cm, diubah ke meter sama dengan 0,08 meter. Z sama dengan 80 cm, diubah ke meter jadi 0,8 meter. T1 60 derajat Celcius. T2-nya 5 derajat Celcius. K-nya sama dengan 0,9 W per M. W per M. Jawab yang pertama yaitu tadi rumus S. S sama dengan jawabannya yaitu 2pi L per ln 4Z per D. Ini untuk rumus S. Rumus S. Mana tadi share screen-nya nggak dia? Ini untuk jawaban yang A. Kemudian yang B. Gung, soalnya tadi nampakin lagi, Gung. Kalau yang B tadi, hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. S sama dengan nilainya 2 kali 3,14 kali 20 meter. Per ln 4 kali 0,8 per 0,08. Rumusnya tadi yang ini. Rumusnya dari yang A. Sama dengan 125,6 ln 4 dikali 10. Sama dengan
125,6 per 3,68 sama dengan 34,13 meter. Ini hasilnya. Untuk yang C, ditanya tadi hitung Q-nya. Q sama dengan rumusnya SK dikali T1 kurang T2. Sama dengan SK-nya tadi 34,13 M dikali 0,9 W per meter derajat Celcius dikali 60,5 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan 1689,4 W. Baiklah, itu jawaban untuk nomor 7 yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk nomor 8. Soal Gung. Baik, nomor 8. Suatu wadah silinder berdinding tipis ditempatkan secara horizontal di atas tanah yang tertutup salju. Panjang wadah tersebut adalah 1,5 meter dan diameternya 10 cm. Wadah berisi bahan kimia yang mengalami reaksi eksotermik dan menghasilkan panas sebesar 900 W per meter kubik. Setelah badai musim dingin yang parah, kontainer tersebut tertutup salju segar sekitar 30 cm. Di permukaan, salju mempunyai suhu minus 5 derajat Celcius. Tentukan suhu permukaan wadah. Diskusikan apakah salju di sekitar wadah akan mulai mencair atau tidak. Pertanyaannya yang A, cari rumus S untuk kasus ini dan diagram di buku. Yang B, hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. Baik, jawabannya yang pertama yaitu yang A. Untuk yang A, cara rumus S pada kasus ini. Rumus S-nya yaitu S sama dengan 2pi L dikali ln 4Z per D. Ini adalah untuk rumus S-nya. Kemudian yang B. Yang B tadi hitung nilai S untuk kasus ini. Hitung nilai S. Nilai S-nya yaitu rumusnya yaitu 2pi L per ln 4Z per D. Sama dengan 2pi 1,5 per ln 4 dikali Z-nya 30, kemudian D-nya 10. Sama dengan 2 dikali 3,14 untuk pi dikali 1,5 per ln 4 kali 3. Sama dengan 94,2 bagi ln 12 sama dengan 37,9 meter. Baiklah, ini untuk hasil yang nilai S. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah selesai nomor 78. Udah, Gung, lanjut. Langsung beda, Gung. Kalau nomor 10, Gung. Nomor 10 ya? Ya. Nah, oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10.
Tampil soalnya, sudah tampil belum? Sudah tampil soalnya ya? Tampil. Lanjut. Baiklah, pada soal ini pipa air panas dan dingin sepanjang 8 meter dibuat sejajar satu sama lain dalam lapisan beton tebal. Diameter kedua pipa adalah 5 cm dan jarak antar garis tengah pipa adalah 40 cm. Suhu permukaan pindah panas dan dingin masing-masing adalah 60 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Mengambil konduktivitas termal beton menjadi K sama dengan 0,75 W per M dikali K, maka tentukan laju perpindahan panas antar pipa. Jawabannya yaitu 306 W. Petunjuk mirip dengan contoh soal, silahkan dikerjakan mengikuti alur kerja contoh soal. Baiklah. Untuk soal nomor 10 itu diketahui L itu sama dengan 8 cm. B1 itu sama dengan 5 cm. Kemudian D2 sama dengan 5 cm. Z sama dengan 40 cm. Dan T1 sama dengan 60 derajat Celcius. Sedangkan T2 sama dengan 15 derajat Celcius. Sebentar. Dan nilai K itu sama dengan 0,75 W per M dikali K. Baiklah, langsung saja di sini yang pertama itu yaitu kita mencari S. Di mana rumusnya yaitu S sama dengan 2pi dikali L per cos hiperbola dalam kurung dikali 4Z kuadrat dikurang D1 kuadrat dikurang D2 kuadrat. Dibagi 2 dikali D1 dikali D2. Langsung saja kita masukkan nilainya. Yaitu 2 dikali pi yaitu 3,14 dikali 8 meter dibagi 15
dibagi cos hiperbola dalam kurung dikali 4 dikali 0,4 pangkat 2 dikurang 0,05 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat dibagi dibagi 2 dikali 0,05 dikali 0,05, maka didapatkan hasil yaitu sama dengan 50,24 dibagi 50,24 dibagi cos hiperbola dalam kurung 0,635 dibagi 0,005. Kemudian dapatkan hasil lagi itu sama dalam sini yaitu sama dengan itu sama dengan 50,24 50,24 dibagi cos hiperbola 127, itu didapatkan hasil yaitu hasil dari nilai S-nya yaitu sama dengan 9,0729 meter. 9,00729,83174 M. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai S, maka kita mencari nilai Q. Nah, di mana nilai Q ini
nilai Q ini, yaitu rumusnya Q sama dengan S dikali K dikali T1 dikurang T2 dikurang T2 sama dengan kita masukkan nilai S yang telah kita ketahui tadi, yaitu 9,0729,83174 dikali nilai K yaitu 0,75 dikali dalam kurung T1 dikurang T2 yaitu 60 dikurang 15 dan didapatkan hasilnya yaitu 306,2131821 atau ini bisa kita dibulatkan yaitu menjadi 306W dan hasil Q yang didapat sesuai cocok dengan hasil yang didapatkan pada soal. Baiklah, di sini saya akan lanjut soal nomor maaf saya setelah ini akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Okta. Padanya saya persilakan. Nomor 12, Tai. Nah, tampil belum? Halo. Tampil. Baiklah, soal nomor 12. Air panas dengan suhu rata-rata 85 derajat Celcius melewati deretan 8 pipa sejajar sepanjang 4 meter dan berdiameter luar 3 cm yang terletak vertikal di tengah-tengah dinding beton. Nah, di situ K diketahuinya sama dengan 0,75 W dibagi M kali K. Dan juga diketahui tinggi 4 meter, panjang 8 meter, dan tebal 15 cm. Jika permukaan dinding beton terkena media pada suhu 30 derajat Celcius, dengan koefisien perpindahan panas 12 W per M kuadrat dikali K, tentukan laju kehilangan panas dari air panas dengan suhu permukaan dinding. Nah, di sini petunjuknya itu yang A, cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku, di PPT. B, hitung nilai S, dan C, hitung Q. Oke. Oke. Di sini langsung saja. 12. Kita disuruh mencari S yang di bagian A. Jadi kita dapatkan A itu, bagian A itu S sama dengan 2Pi dikali L dibagi ln kurung 8Z bagi Pi kali D tutup kurung. Nah, itu didapatkan dari PPT yang ada. Kemudian bagian B yaitu kita disuruh cari hitungan nilai S yang diketahui dari soal yang tadi. Jadi kita masukkan saja S sama dengan 2PL per ln 8Z Pi per D tutup kurung sama dengan masukkan angka yang sudah diketahui tadi. 2Pi kali 4M per ln masukkan 8 dikali Z-nya itu 0,075 per Pi-nya itu kita ambil 22/7 dikali
Pi ini bebas sesuai dengan kita. Bisa juga diambil 3,14. Saya ambil 2/7. Kemudian dikali 0,03 dikali diameternya ya. Sama dengan 25,14 28,57,14 per ln hasil bagi tadi, hasil kali dari ini 0,6 per 0,09942 8 apa 5714 kurung sama dengan 25,428,5714 per hasil dari ini 1,851,505,99,972 sama dengan 13,58632742. Kita bulatkan saja 13,58 meter. Biasa bagian ini. Selanjutnya kita cari itu di bagian C yaitu Q-nya, hitung Q yang ditanya. Q sama dengan masukkan rumus Q 8 SK T1 kurang T2 sama dengan 8 dikali 13,58 kali ini K yang diketahui 0,75 W per M kali K dikali suhunya 85 derajat Celcius dikurang 32 derajat Celcius sama dengan 8 dikali 13,58 dikali 0,75 W kali kurangan dari ini yaitu 53 derajat Celcius ini ya sama dengan 4318,44 W langsung saja kita bulatkan jadi 4318 W. Nah, selanjutnya kita mencari laju kehilangan panas. Ini ketahui AS-nya. AS sama dengan 2 kali 4 dikali. Hah? Sudah ada lagi. Sama dengan 64 meter kuadrat. Q sama dengan AS kali TS dikurang T tak hingga. TS sama dengan T tak hingga ditambah Q per HAS. TS sama dengan 32 derajat ditambah 4318 per 12,84. TS sama dengan 32 derajat Celcius ditambah ini dikali ya, sorry. 4318 per 768. TS sama dengan 32 derajat Celcius ditambah 5,62 sama dengan 37,62 derajat Celcius. Itu nomor 12. Baiklah, lanjut di nomor 13. Tolong saya screen-nya soal.
baik di sini nomor 13, dua lintasan aliran dengan bentuk penampang yang berbeda, satu bujur sangkar melingkar dan bujur sangkar lainnya. Masing-masing dipusatkan di batang persegi padat dengan dimensi dan konduktivitas termal yang sama. Kedua konfigurasi tersebut memiliki panjang yang sama T1 dan T2. Tentukan konfigurasi mana yang memiliki laju perpindahan panas yang lebih tinggi melalui balok padat untuk A 1.2B dan B A sama dengan 2B. Baik. Di sini 13. Di sini diketahui SR-nya. SR sama dengan 2PL per ln 1,08 W per D. Sama dengan 2PL per ln 1,08 kali 1,2. Ini kita di soal tadi. Sama dengan 2PL. Hasil kali ini kemudian dilengkan jadi hasilnya 0,2597 sama dengan 24,24 L. Nah, tadi yang ditanya di sini yaitu A sama dengan 1 dikali 2B ya. Jadi, masukkan saja di sini NB kurang 1,4. Ini bisa dilihat di tabel 3.7 ya. Kemudian S2 sama dengan 2PL per 0,785 dan 1,2 sama dengan 2PL per 0,143 122.422 sama dengan 43,91 L. Ini untuk yang 1, 2B. Kemudian A sama dengan 2B ini. Kita konfigurasikan. Konfigurasikan yang sekarang A sama dengan 2B. Yaitu S1 sama dengan 2PL per ln 1,08 W per D. Sama dengan 2PL per ln 1,08 dikali 2. 2PL sama dengan ln 2,16. 2PL per 0,778 10,8221 sama dengan didapatkan 8,16 L. Masih belum selesai karena yang kita ketahui tadi NB-nya selanjutnya itu bagian AB lebih dari dan A per B lebih dari 1,4. Masukkan lagi S2-nya, S2 sorry. 2PL per 0,93 dan 0,948 kali 2 sama dengan 2PL per 0,93 dan 1,896 sama dengan 2PL 0,948
0,59496455 sama dengan 10,56 R. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Saudara Agung. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan soal nomor 14. Pertimbangkan tabung untuk mengangkut uap yang tidak berada di tengah dengan benar dalam bahan isolasi silinder, di mana K sama dengan 0,73 W per M kali K. Diameter tabung adalah D1 sama dengan 20 cm, dan diameter insulasi yaitu D2 sama dengan 40 cm. Jarak antara bagian tengah tabung dan pusat insulasi adalah Z sama dengan 5 mm. Jika permukaan tabung mempertahankan suhu 100 derajat Celcius dan suhu permukaan luar isolasi konstan pada 30 derajat Celcius, maka tentukan laju perpindahan panas persatuan panjang tabung melalui isolasi. Di sini terlihat gambar tabung yang dimaksud pada soal nomor 14. Petunjuknya yaitu cari S dan hitung nilai K. Baik, K. Untuk soal nomor 14 ini, di sini kita ketahui yaitu nilai K sama dengan 0,73 W per M kali K. Untuk nilai D1-nya yaitu sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Untuk nilai D2-nya yaitu 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Kemudian nilai selanjutnya yang diketahui dari soal yaitu Z sama dengan 5 mm. Kemudian nilai T1-nya sama dengan 100 derajat Celcius dan nilai T2-nya yaitu 30 derajat Celcius. Di mana yang ditanya yaitu nilai S dan juga nilai I. Langsung kita ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Di mana yang pertama yaitu kita mencari nilai S, yaitu kita gunakan rumus S per L sama dengan 2pi dibagi 2pi dibagi cos hiperbola pangkat 1 dikali dalam kurung D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat dikurang 4Z kuadrat.
4Z kuadrat dibagi dibagi 2 dikali D1 dikali D2. Maaf. Coba baru saja di sini. Dibagi 2 dikali D1 dikali D2. Oke. Kemudian sama dengan sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi cos hiperbola pangkat 1 dikali dalam kurung D1-nya yaitu 0,2 kuadrat ditambah D2-nya yaitu 0,4 kuadrat, kemudian dikurang 4 dikali nilai Z-nya yaitu 0,005 kuadrat kali 0,005 pangkat 2 dibagi dibagi 2 dikali 0,2 dikali 0,4. Kemudian kita lanjut sambung ke sini. Yaitu sama dengan 6,28 dibagi cos hiperbola pangkat 1 dikali 0,2 pangkat 2 yaitu 0,04 ditambah ditambah 0,16 yaitu hasil dari 0,4 kuadrat, kemudian dikurang 4 dikali 4 dikali 0,000025 yaitu hasil dari 0,005 kuadrat. Kemudian selanjutnya
sama dengan 6,28 dibagi cos hiperbola pangkat min 1 maaf. Jadi tadi dulu kita masukkan ini tadi kan hasil dari ini, kemudian dibagi hasil dari 2 dikali 0,2 dikali 0,4 yaitu 0,16. Nah, selanjutnya baru kita masuk yaitu 6,28 dibagi cos hiperbola pangkat min 1 dikali dalam kurung yaitu hasil dari 0,04 ditambah 0,16 dikurang 4 dikali 0,000025 yaitu 0,1999. Kemudian bagi 0,16. Selanjutnya kita jumlahkan lagi yaitu 6,28 per dibagi cos hiperbola pangkat min 1 dikali 0,1999 dibagi 0,16 yaitu 1,25. Nah, selanjutnya sama dengan 6,28 dibagi nilai dari cos hiperbola pangkat min 1 dikali 1,25 yaitu 0,69. Nah, jadi di sini kita beralih ke sini. Yaitu kita dapatkan nilai S per L-nya yaitu sama dengan 6,28 dibagi 0,69 yaitu 9,10 N. Setelah kita dapatkan nilai S per L-nya, kita masuk mencari nilai Q-nya. Terus kemudian kita masuk untuk mencari nilai Q. Dimana di sini Q sama dengan S per K dikali T1 dikurang T2. Kemudian langsung kita
masukkan nilainya yaitu S-nya yaitu didapatkan dari perhitungan sebelumnya 9,10 M dikali dibagi nilai K-nya yaitu 100 dikurang 9, nilai K-nya 9,10, kemudian dibagi nilai K yaitu 0,73 W per M dikali K, baru kemudian dikali nilai T1 dikurang T2 yaitu 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Nah, didapatkan hasilnya yaitu nilai dari Q yaitu 465,01 atau jika dibulatkan sama dengan 465 W. Baiklah, ini saja penjelasan dari saya mengenai nomor 14. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan nomor 9. Soalnya adalah air panas dengan suhu rata-rata 53 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 0,4 M per S mengalir melalui pipa air panas berdinding tipis sepanjang 5 meter dengan diameter luar 2,5 cm. Pipa melewati bagian tengah dinding setebal 14 cm yang diisi dengan insulasi fiberglass 5,035 W per M min K jika permukaan dinding berada pada suhu 18 derajat Celcius. Tentukan A. Laju perpindahan panas dari pipa ke udara di dalam ruangan, dan B. Penurunan suhu air panas saat mengalir melalui 5 meter bagian dinding yang panjang. Oke, soalnya itu dicari. Yang A, cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. B, hitung nilai MS dengan memasukkan data yang diketahui. C, hitung Q untuk volume benda yang diketahui. Oke, kita jawab. Yang A, soalnya tadi carilah rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Rumusnya itu dapat rumus S sama dengan 2pi L per in pengkurung Z per pi D. Kita dapat yang A, terus jawab yang B. Nilai S sama dengan 2pi L min per in pi D.
masukkan 2 dikali 3,14 dikali S per in 8 dikali 0,14 per 3,14 dikali 25 dikali 10 pangkat min 3 dalam kurung. Terus 314 dikali 10 min 1 per in dikali 14 kali 10 min 2 per 785 dikali 10 min 4 sama dengan 314 dikali 10 pangkat min 1 per n 14 per 24 314 dikali 10 min 1 per 265 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya kita dapati 1184 dikali 10 pangkat min 2 meter. Terus terakhir kita mencari C. Q sama dengan 5K per T1 min T2 dengan dalam kurung 1184 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali dalam kurung 35 dikali 10 pangkat min 3 per MK 5 3 min 18 dalam kurung derajat Celcius. Terus hasilnya 1450 dikali 1450 dikali 10 pangkat min 2W. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja diskusi mengenai tugas keempat dari mata kuliah pindah panas dari kelompok 14. Kami mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.